apa kabarnya? Kembali hari Sabtu, malam Minggu. Kita ketemu lagi dengan kalian semua dan tentunya dengan 3 host kita seperti biasa. Ada yang ada absen dulu yang ada di Sydney, mana suaranya? Hai, Era di sini. Akhirnya Era nongol juga. Mirna mana ya? Kita panggilkan Mirna. Hai Eureka Women Lover. Apa kabar? Hari ini tuh kita ini ya apa namanya Sabtu ceria banget ya karena kita akan syuting recording. Kita recording ini dengan 3 negara lagi, say. Coba Tiga benua. Oh iya 3 benua juga. Dan bener. Yang akan kita bahas kali ini adalah seputaran bisnis-bisnis yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia, teman-teman kita di luar Indonesia. Sebenarnya mereka tuh melakukan bisnis-bisnis kayak gitu tuh ini nggak sih challenging nggak sih? Terus kenapa ya bisa berhasil gitu? Kali mungkin kita bisa belajar dari situ kali ya. Kalau dari lo sendiri lah, lo pengen explore apa kira-kira dengan tamu istimewa kita yang kita ajak ngobrol nanti ini? Gue pengen tahu birokrasinya gampang apa enggak gitu. Kalau di Indo kan susah tuh. Oh iya ya, buat bisnis asing masuk gitu ya. Bener. Jadi gue pengen tahu. Udah gitu gue pengen tahu juga marketnya itu gimana gitu. Jadi kayak misalnya milih bisnis apa, terus ngeliat marketnya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi gue pengen taunya di situ sebenarnya. Oke, nanti kita tanya-tanya dia sama si tamu istimewa. Ngomong-ngomong tamu yang ini di benua mana sih tadi bilangnya? Oh iya, ada benua mana? Sabar, Mirna coba tadi lo pengen tahu apa tadi, penasarannya tentang apa? Penasaran gimana caranya bikin bisnis di luar negeri? Pasti itu kan susah ya. Lo kepengen. Bisnis di dalam negeri aja susah. Gitu. Kirain kepengen cari bule, salah. Itu aku. Kamu sudah dapet. Oh iya. Kita ajak ngobrol ya tamu istimewa kita hari ini. Kita datangkan langsung dari Washington DC, dari benua Amerika. Wow. Hai, ada Vivi Tafi. Hai Vivi. Hai Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa loh, ada suara assalamualaikum dari negeri seberang. Iya, jauh negerinya jauh. Iya. Ini mungkin kita 14 jam. Oke, kita absen. Di Jakarta sekarang udah jam berapa, Mir? Sekarang tuh jam 9 kayaknya. Jam 9. Era jam berapa sekarang? 12 malam. 12 malam. Midnight. Udah beda hari ya. Di benua Australia, di benua Amerika sudah jam berapa sekarang? Jam 10 pagi, ibu-ibu. Pantesan ya muka kamu paling cerah di antara kita. Dia baru bangun. Saya mau tidur. Gimana kabarnya, Fit? Di Alhamdulillah, DC? baik, sehat semua di sini. Itu kayaknya yang paling penting sekarang ya, di masa pandemi sekarang. Anak sehat, suami sehat, kita semua sehat. Keluarga di luar keluarga inti di Indonesia semua sehat. Terus habis itu keluarga 2 coffee family juga alhamdulillah sehat semua. Gitu. Wow, iya sih. Sekarang itu kalau kita nanya orang apa kabar, sehat itu kayak sesuatu banget ya. Beda kalau dulu kan kayak basa-basi gitu ya. Kalau sekarang tuh benar-benar yang apa kabar, sehat-sehat gitu kayak wah, alhamdulillah dia sehat gitu ya. Terus ini nih kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Kemarin sempat dengar berita gitu ya, di sana kan ada demo, ada macam-macam yang akhirnya berdampak pada bisnis-bisnis juga, termasuk bisnis 2 coffee-nya Vivit yang ada di Washington DC. Boleh cerita nggak sih Vivit kemarin gimana kisahnya sih gitu loh? Oke. Jadi ini kejadian yang kemarin itu sebenarnya bisa dibilang double whammy. Setelah kita tutup selama hampir 3 bulan, jadi of course ini adalah global ya, non-essential businesses tutup dan banyak small business itu kena dampak dari COVID-19 ini, gitu. Nah kalau di khususnya I'm not speaking on behalf of the United States, tapi lebih ke Washington DC aja.
dan sekitarnya, yaitu Washington DC, Maryland, dan Virginia. Jadi semua non-essential businesses itu harus tutup. Kapan? Kurang lebih dari pertengahan Maret. Khususnya kalau buat Dua Coffee, itu tutupnya di tanggal 17 Maret. Sampai kapan? Saat itu kita belum diberitahu sampai kapan. Awalnya dibilang cuma sampai akhir Maret, lalu mundur ke April, lalu mundur ke Mei. Tapi intinya adalah kita buka di September 2019. Lalu setelah itu pada saat di Maret itu, kita memasuki our 6-month anniversary. Nah, 6-month anniversary, terus habis itu kita harus tutup because of the pandemic. Terus abis itu tutup terus sampai tanggal 29 Mei. Dan 29 Mei itu adalah hari yang sudah kita nanti-nanti banget. Karena akhirannya DC Mayor itu dia announce bahwa DC itu official sudah bisa masuk phase 1. Dan itu sempat ketunda-tunda terus. Kenapa? Karena DC Mayor itu sangat strict. Harus ada 14 hari penurunan dari angka positif COVID-19. Begitu. Grafiknya, udah kita masuk kita dengar tuh announcement-nya bahwa 29 Mei udah masuk phase 1 dan itu hari Jumat, berarti hari Sabtunya kita udah bisa buka. Nah, maka dari itu kita membuat segala persiapan lah. Salah satunya adalah kita bikin sneeze guard yang terbuat dari plexiglass gitu agar ada jarak antara customer dan barista. Protokolnya gitu protokol kesehatannya gitu. Health protocols banyak banget. Salah satunya pada saat employees clock in, mereka itu harus melalui beberapa questionnaire gitu. Yes, no questionnaire. Salah satunya kita udah provide the infrared thermometer gitu sendiri, dan temperature harus di bawah 99,9 kalau nggak salah, 99,7 gitu. So itu udah kita siapin tuh semuanya. Terus kita juga udah gencar banget di sosmed lah, terus kita udah email ke semuanya komunitas kita, komunitas coffee, our loyal customers. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan itu we have a lot of loyal customers gitu, dan mereka nanyain kabar kita. Udah pokoknya long story short, tanggal 30 Mei adalah hari pertama kita buka. Setelah tutup dari tanggal 17 Maret. Dan the response was amazing gitu. Maksudnya kita buka setelah 2,5 bulan itu customer itu berdatangan, dan itu kayak kan mereka nggak boleh masuk coffee shop kan, jadi kita hanya dari jauh dan itu kan terbatas sama si plexiglass itu kan. Itu kayak ibu-ibu arisan tuh nggak sih, Bu? Jadi mereka datang, hai, I miss you guys so much. Tapi itu so sweet gitu. Terus mereka aku mau itu ya, ada. Oke, pokoknya it was itu hari yang penuh sukacita gitu loh. Dan kita itu buka dari jam 9 sampai jam 3. We only open for 6 hours karena itu kan hari pertama kita buka hari Sabtu, dan DC waktu itu juga masih banyak sekali work from home. Sampai sekarang pun juga masih banyak work from home. Jadi kita nggak mau the whole normal hours, tapi 9 sampai 3 udah semuanya everybody was happy, positive vibe. Tapi di hari itu kita tahu bahwa ada protester for Black Lives Matter gitu. Oh iya benar. Peaceful protesters gitu. Nah, terus kita nggak lihat ada kerusuhan, bahkan semua yang datang kita nanya gimana, how was your trip to Dua, terus dia bilang I was fine, nggak apa-apa, gue ngeliat kok ada protester lewat, bahkan ada salah satu teman kita bilang dia bawa stroller, sebelahnya protester, it was safe, completely safe, it was fine gitu. Dan kita senang banget karena order buat besok itu udah masuk, karena kita kan contactless pick up, jadi semuanya you have to order online gitu kan, ada transaksi cash, jadi semuanya di order online. Udah mulai berdatangan, wah asik nih, oke kita istirahat, pulang dadah sama barista, kita pulang istirahat. Aku nggak ngecek handphone sama sekali karena capek banget kan, baru tidur jam 2 pagi karena mempersiapkan segalanya, and we were hoping for a brand new day, our second day of reopening. Pasti. Terus habis itu udah gitu kita istirahat, tidur, terus pas bangun subuh itu kita melihat, saya dan suami dan Irfan itu kita ngeliat handphone itu udah kayak ini ada apa gitu, miss call banyak banget, terutama dari partner kami, dari partner Dua Coffee kami yang di Indonesia, karena di sana kejadian siang. Terus ada partner kami juga yang di sini, yang bisnis partner kami di Amerika itu nelfonin terus, dan yang bikin kita kaget adalah mereka ngirim video. Videonya itu adalah video dari Fox News, salah satu stasiun TV di Amerika. Mereka itu Fox 5 DC ini mereka ngezoom secara dekat kaca Dua Coffee yang runtuh pecah. Oh my god. Bayangin, shocking banget ya. Lemes
Jadi udah langsung setelah itu kita buru-buru ke sana tuh. Oke, kita tenang dulu, kita harus lihat kondisi dulu. Mereka juga teh Vivit, Kang Irfan lihat dulu kondisi apakah aman ke sana apa enggak. Di kita udah pagi kan, itu kan kejadiannya dini hari gitu. Oke, kita lihat dulu, Irfan pantau kondisi, kayaknya udah aman nih kita untuk melihat toko gitu. Udah akhirnya kita ke toko, kita ke Washington DC, ke downtown, dan itu kanan kiri kita it was shocking sih. Kita ngeliat ada beberapa office seperti kayak FedEx, terus coffee shop lain, kantor itu, bank, dan juga itu kacanya pada pecah semua. Sepanjang jalan itu ya, sepanjang jalan. Kita ke Dua Coffee. Kenapa? Belum itu sepanjang jalan menuju ke Dua Coffee gitu. Iya, udah di tengah Washington DC tapinya. Karena kita kan lokasinya itu kan 1,5 blok dari White House. Deket Gedung Putih gitu. Jadi kan awalnya memang di White House, terus abis itu langsung kemana-mana kan, menyebar ke daerah lain gitu. Dan karena kita deket banget, kita tuh cuma like 7 minutes walking distance from the White House. Jadi sekitar situ tuh udah ada damage aja di beberapa kaca dari storefront tersebut gitu. Udah, terus abis itu bang kena, ini kena kanan kiri, kita ngeliat semua kena. Nah pas kita mendekati toko kita parkir, terus pas kita jalan, pertama kita melewati ada kedai es krim Hershey's Ice Cream, itu di sebelah kita nggak jauh. Pas kita lihat Hershey's Ice Cream itu kita lemes banget. Kenapa? Karena itu dijarah abis, kacanya tiga-tiganya pecah dan dilempar sama skuter. Astaga. Wow. Gitu. Terus ngeri ya. Gitu, kita jalan, kita ini kayak gini gimana kita. Pas kita jalan, dari jauh kita ngeliat kaca kita pecah dari atas sampai bawah. Our storefront itu kacanya lumayan tinggi. Kita emang high ceiling, jadi kurang lebih 8 feet lah gitu. Nah, itu pas kita mendekati, kita lihat loh, kok nggak ada, kayak ada reruntuhan kaca, tapi kayak ada remang-remang it was like a glass reflection gitu di balik runtuhan kaca. Nah, balik lagi sebelumnya, pas pada saat kita lihat CCTV, setelah kita lihat subuh-subuh itu, kita nggak ngeliat ada apa-apa di dalamnya gitu. Kita cuma mendengar ada hentakan keras duk gitu di CCTV, tapi kita nggak ngeliat ada orang masuk. Nah, kembali lagi ke situ, pas kita lihat kok kaca kita bolong, tapi kok kayak ada remang-remang gitu, kayak ada reflection kaca. Pas kita mendekati, ya Allah, alhamdulillah, itu layer dalam kaca itu masih berdiri kokoh dan tidak tembus. Jadi rasanya kalau aku bisa sujud syukur di situ, alhamdulillah. Iya. Jadi itu kayak double glass kali ya? Iya. Jadi it was a double layer. Protection. Dan kita juga baru tahu banget karena itu buat kita install kan. Gitu. Dan ternyata semuanya itu standarnya di situ seperti itu. Toko-tokonya adalah mereka harus pakai si double insulator layer itu. So bersyukur banget sih. Jadi kita, emang hancur, emang benar-benar was shattered to the ground from top to bottom gitu. Tapi untungnya masih ada satu yang berdiri kokoh gitu. Jadi terlindungilah gitu. Ya, jadi nggak kejarah juga ya maksudnya? Nggak sempat kejarah gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, tapi sekarang udah aman ya, kondisinya udah recover, udah buka lagi, bisnis sudah buka lagi secara normal nih per hari ini. Jadi per hari ini adalah kemarin kita membuka hanya Monday to Friday, tapi baru dibenerin baru nih hari Selasa kemarin benerin. Terus abis itu jadi kita buka sehari tanggal 30 Mei, tutup lagi total selama kurang lebih 3 minggu nunggu kaca benar. Dan selain itu juga itu DC board up. Board up means everything was covered by wood. Itu hampir it was like kayak kota mati karena semuanya ditutup di situ. Lockdown lagi gitu ya? Bukan lockdown sejatinya, it was boarded up aja. Board gitu. Up, Terus abis itu udah kayak gitu, kita juga ikutan board up juga karena itu salah satu himbauan dari DC Mayor bahwa all offices or establishments 3 blocks from the White House has to be boarded up. Kenapa? Karena setiap weekend setelah kejadian vandalism itu terus-terusan demo terus berjalan, bahkan jalanan itu menuju daerah kita itu ditutup secara gitu. Jadi kita buka setelah dipasang kaca baru. Nah, sekarang adalah hari ketiga kita buka gitu. Mudah-mudahan aman terus ya. Mengikuti health protocols. Belum boleh masuk outdoor seating gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal bisnis kopi nih, tadi Mira mau nanya, coba Mir tadi kenapa? Iya.
ini kan kayaknya sebenarnya untuk bisnis tuh keadaan yang sangat tidak menyenangkan ya, yang sebenarnya kamu alami gitu kan. Tapi kan itu bikin kamu kapok atau malah bikin kamu makin termotivasi untuk ekspansi bisnis kamu gitu. Sangat ini ternyata di balik ini semua itu ada hikmah yang luar biasa sih. Going back to kapok sih udah pasti enggak ya, insya Allah enggak kapok, justru kita termotivasi untuk berinovasi. Salah satunya adalah mungkin kalau lihat yang di Jakarta 2Coffee juga akhirnya mereka berinovasi dengan line bottling gitu kan ya. Ada beberapa line botol yang yang sekarang lagi hits banget di sana seperti petik mangga gitu. Nah kalau kami di sini pada saat pandemi karena benar-benar strict banget health protocolsnya, akhirnya kita plan yang tertunda, which is online business kita itu akhirnya kita launch di bulan Maret. Dan hikmahnya adalah sekarang coffee beans-nya 2 itu bisa dinikmati tidak hanya di East Coast, which is like DC, Maryland, Virginia, yang daerah sini, atau kadang suka ada anak New York datang, anak Philadelphia datang, tapi bahkan di California, di Alabama, di New Mexico, mereka bisa menikmati coffee beans kita. Kenapa? Karena our loyal customers, mereka itu pesan online, tapi mereka kirim ke sanak saudara, rekannya, keluarganya yang ada di bagian state lain. Jadi karena kita shipping across the US gitu, to anywhere in the US kita shippingnya gitu. Jadi itu satu hikmahnya. Yang kedua adalah kita itu jadi semakin akrab, jadi semakin dekat karena mereka, salah satunya contohnya gini aja, kemarin waktu kaca kita pecah gitu, banyak sekali at the same time kita kena musibah, itu the outpouring love, outpouring support itu luar biasa banget, sampai itu menjadi is the force that keeps us moving, is the force that keeps us want to do more gitu, terutama buat saya Islami. Kenapa? Ada as simple as this deh, kita kan lagi ribet tuh, detektif datang, aku harus lapor 911, polisi datang, pokoknya all those, it was very overwhelming that day ya, 31 Mei itu, pada saat hari kejadiannya itu di paginya gitu ya. Nah itu Irfan sih yang banyak terima segala ucapan dari Indonesia, dari berbagai pihak, tentunya dari warga Indonesia di Amerika, terus teman-teman 2Coffee di Jakarta juga mendapatkan perhatian yang luar biasa gitu. Tapi salah satunya adalah kita tuh lagi ribet banget, terus tiba-tiba there was this sepasang suami istri, suaminya yang datang ke kita, dia bilang gini, excuse me, dia nanya gitu, can I go down and clean up your glass shatters gitu. Maksudnya jadi dia datang bawa pengki, bawa sapu, sama bawa kresek plastik. Jadi dia jongkok langsung dia minta izin untuk membersihkan si pecahan kaca. Pecahan kaca. Bilang, why are you doing this? I can do it myself. Dia bilang, no, this is just my way of saying thank you to you for being a small business bringing happiness and light to our community. Oh wow, so sweet. That's so nice. So nice. Tiba-tiba ada customer kita datang, benar-benar pas dilihat nonton berita gitu, jadi pas dia nonton berita hanya disebut sebagai anchor beritanya bilang bahwa ia kena pecah dan kena jarah, yaitu Hershey's ice cream and a coffee shop nearby. 2Coffee-nya nggak disebutin, terus dia langsung gini, no, please not 2Coffee. Dia langsung keluar dari rumahnya, dia datang ke kita langsung, oh it's 2Coffee, I'm so sorry guys. Oh my god. They wanted to make sure that we're okay gitu. Terus ada ibu-ibu namanya Stacy, dia tuh salah satu yang dia datang setiap hari, she has a corner, minum cappuccino, makan piscok dia di situ selalu kan. Dia datang benar-benar cuma nanya, are you guys okay? Nanyain ke kondisi aku sama Irfan gitu. So the outpouring love and support is amazing. So itu adalah titik di mana so itu adalah titik di mana no, we're not giving up. That is our force to bring more back to the community gitu. Itu adalah titik di mana kita terus ingin bermotivasi untuk berkarya. That's interesting ya. Gitu. Basicnya itu adalah kalau aku lihat kalian bisnis ini melihat memaintain community ya. Jadi community ini yang membuat bisnis ini bisa jadi long lasting karena mereka tuh jadi loyal gitu ya. Kalau ngomong-ngomong gue mau nanya nih, tadi dia sempat bilang piscok, itu maksudnya pisang coklat? Iya. Ada menu itu di dalam 2Coffee. Jadi pengen ya?
Kamu jadi bawa era. Kita itu ini dialah juaranya. Jadi kita itu kan waktu di awal minggu pertama, minggu kedua kita tuh naruh kroket, naruh risoles, naruh lemper, naruh arang-arang, naruh piscok. Kalau arang-arang mereka bingung, Bo. Ini daunnya gue makan tuh gimana ya gitu. Itu satu. Jadi akhirnya udahlah arang ya udah. Apa namanya si kroket sama risoles itu I think kenapa akhirnya tidak terlalu diminati karena pada saat dia didiemin itu kan alas bawah dingin. Itu suka agak bukan dingin berminyak, sedikit grease kan, minyak kan gitu. Mereka tuh ini apa ya sebenarnya gitu. Terus pas mereka kita kasih piscok udah bertahan, mereka datang. Nah tapi piscok gini Bo, jadi tulisannya kita piscok kan pisang coklat PISCOK piscok kan. Akhirnya kita harus ada perubahan. Kenapa? Karena semua yang datang, what is piscok? Iya. Piscok. Oh my god. Abis itu oke, teh. Terus satu barista gue bilang ini teh punten ya teh, ini piscoknya aku kasih H, jadi PISCHOK. Iya. Biar lebih masuk spellingnya ke mereka. Iya betul. Ya gitu. Different meaning. Ini piscoknya ini kayak yang di pinggir jalan yang di rolling kayak pakai kulit lumpia itu bukan? Iya, betul. Jadi tapi coklatnya ya coklat ini sih apa namanya? Ya coklat berkelas lah. Pengennya sih pakai meses Nutella. Gitu ya. Tapi coklat apa namanya? Iya sama persis kayak gitu pakai kulit lumpia terus apa namanya pisang sama coklat digulung terus di bake gitu. Tapi di bake ya bukan digoreng. Oh tidak digoreng. Diangetin di bake ya. Oh gitu, jadi nggak terlalu berminyak ya? Iya betul. Terus tadi Era sempat nanya tuh di awal-awal, dia pengen tahu tuh proses lo bisa bikin bisnis kayak gitu di sana gitu ya, ribet nggak secara birokrasinya? Aku takut over durasinya. Tenang. Panjang kayaknya. Dalam 30 detik. Oke, jadi sebenarnya prosesnya cukup lama, sangat amat lama. Kenapa? Karena gini, di sini itu untuk membangun sebuah bisnis terutama F&B untuk serving food and beverages to customer itu banyak sekali yang harus diurus dari segi permit. Gini aja deh, kita pas pada saat dapat tempat itu tempatnya kosong melompong kecuali di storefront itu window doang. Itu karena tempat itu tuh baru direnovasi sama si pemilik gedung. Nah, jadi kita itu benar-benar bangunnya itu from scratch dari masih semen. Nah, bangun from scratch itu kita harus ada kurang lebih 12 departemen yang harus kita lalui. Pertama ada plumbing permit, electrical permit, zoning permit, terus construction permit, building permit, semua macam permit. Contohnya gini deh, as simple as jangan kita ke bar coffee shop dulu gitu ya, jangan ke bagian barnya dulu. Kita mau pasang jalur air atau misalkan jalur listrik deh, kita mau pasang di situ power outlet. Nah sebelum kita bisa masang power outlet, kita harus gambar dulu nih, engineer kita harus gambar dulu sirkuitnya nanti seperti apa. Setelah gambar baru di-approve gambarnya. Setelah approve di gambarnya itu namanya ada electrical raffing. Electrical raffing itu adalah itu dilihat dulu ngeboboknya benar apa enggak di dinding. Setelah ngeboboknya benar apa enggak, boleh langsung kita nutup dengan dengan papan atau dengan semen? Tidak, harus ada itu adanya electrical rough-in, terus abis itu ada electrical final inspection. Setelah final inspection udah lewat baru kita boleh tutup. Jadi untuk masang si power outlet aja itu membutuhkan gambar, waktu, analisa dan observasi dari si DCRA. DCRA itu adalah Department of Consumer and Regulatory Affairs. Semua gedung di Amerika itu blueprintnya mereka yang pegang. Kenapa? Alasannya kalau sampai ada apa-apa di gedung itu, let's say di rumah deh, kita di rumah aja nih basement, kalau misalkan kita mau rubah, kita harus submit blueprint. Kalau di approve apa enggak? Padahal rumah sendiri ya, Bu, nggak bisa kita renovasi. Gitu. Pada saat nanti ada some kind of urgency, nelfon 911, ada bahaya, itu mereka bisa officers itu the firefighters, mereka udah dapat blueprint, tahu menyelamatkan si nyawa itu lewat mana. Kenapa? Karena blueprintnya udah ada. So everything itu harus tercatat gitu. Apalagi sebuah food and beverage establishment gitu. Jadi setelah ternyata ini ya
permitnya banyak ya. Kesimpulannya lama dan ribet. Kalau di Indonesia kita tinggal buka warung aja gitu ya. Banget. Jadi bentar, jadi aku ada permit. Lonceng berbunyi. Ada permit, ada license, terus habis itu ada certification. Nah, jadi ada 3 macam. Dan itu makanya aku nanya durasi berapa karena panjang banget. Intinya jadi kemarin itu total berapa lama tuh lo proses ideation sampai izin segala macam sampai bener launching tuh, jadi total nyiapinnya berapa lama, Fit? Setahun lebih ya, hampir kita bisa launching. Setahun lebih. Intinya sih adalah kalau ditanya susah, sebenarnya susah gampang, asal kita mau sabar mengisi formulir dan segala macam step by step bisa terjadi insyaallah. Luar biasa ya. Tapi kalau emang udah niat banget sih ya kan, lo udah dari awal emang udah memutuskan bahwa ini bisnis 2 Coffee ini, awalnya kenapa milihnya bisnis coffee sih? Kenapa bukan jenis yang lain gitu? Udah pernah tes pasar. Jadi gini, ya memang ada tes pasar segala macam gitu. Karena sebenarnya sih secara kebetulan, secara tidak sengaja sebenarnya. Jadi di saat gue sama Irfan itu benar-benar udah oke. Jadi sebelumnya kita ini bisnis kita kedua. Bisnis pertama kita adalah donat kentang, kita waktu itu potato donuts. Gitu. Jadi kita sempat bikin bisnis itu, lalu setelah itu sempat buka di Bali, terus habis itu sempat berhenti sebentar karena kita banyak traveling, jadi nggak kepegang. Tapi akhirnya karena anak-anak udah mau mulai udah mau mulai kuliah dan udah mau balik lagi ke Amerika setelah 3 tahun di Indonesia, akhirnya kita lagi nyari apa ya bisnis yang kita bisa bangun yang bisa membawa nama Indonesia agar dikenal dunia. Kenapa? Karena Washington DC is a melting pot gitu. Semua orang ada di sini karena banyak kedutaan, ada banyak duta besar di sini kan, banyak kedutaan di sini kan. Nah, terus habis itu pada saat kita mempunyai niat tersebut, apa ya kira-kira. Nah, ternyata owner dari brand 2 Coffee itu, Omar sama Aldi, mereka juga mempunyai mimpi dan mereka mendapatkan jalan dan kesempatan untuk ke Amerika waktu itu untuk showcase their coffee beans. Nah, terus di saat kita juga lagi nyari, akhirnya plak ketemu dan the rest is history. Akhirnya kita kerjasama. Makanya LLC kita, PT kita namanya 22 LLC. Sebenarnya artinya doa-doa gitu, banyak doa. Tapi 2 Omar sama Aldi, 2 aku sama Irfan begitu. Jadi jadi dua itu artinya doa sebenarnya ya, doa. Iya. Doa gitu tuh doa kopi. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa coffee shop, karena the opportunity was there dan suamiku Omar sama Aldi mereka pencinta kopi, terus mereka juga research pangsa pasar segala macam itu benar-benar from scratch. Mereka mendata, pindah-pindah coffee shop itu jadi kita berempat nih, ada tiga cowok 1 cewek which is aku. Nah, nanti aku yang bagian yang dealing lah, nego lah, terus yang paperwork lah, permit lah gitu. Jadi udah kebagi lah gitu. So it's a one big happy family project waktu itu. Mereka juga udah kayak adik-adik kami, Omar sama Aldi. Terus that's how it started. It started with niat kami, niat mereka, akhirnya alhamdulillah dipersatukan. It just happened to be gitu. Dan lokasi itu kita dapat, itu lokasi yang kita sangka nggak bakal dapat karena it's a prime location, tapi alhamdulillah kalau di Indo tuh mungkin kayak jadi nanti aja. Kalau di Indo tuh kayak daerah ring 1 ya. Dong, dekat-dekat Menteng istilahnya gitu ya. Kayak really close to the palace gitu. Itu salah satu, itu that's the benefit. Tapi sekarang ini di kondisi sekarang itu kita agak benar. Justru karena paling dijaga, bener. Plus minusnya ya. Aduh, ini seru banget ya ngobrolan sama Vivit tentang bisnis kopinya di luar Indonesia ya. Mudah-mudahan yang lagi nonton atau yang lagi dengerin podcastnya Eureka Woman, kalau lagi berkunjung ke Washington DC. Biasanya kan kita selalu cari juga tuh ya tempat-tempat yang ada ada restoran Indonesianya nggak sih, ada ini ada coffee shopnya 2 Coffee punya orang Indonesia loh, dan ini kayak wajib. 2 Coffee DC ya, ini wajib banget untuk disamperin. Gue juga penasaran. Sayang waktu gue kemarin ke DC belum buka nih. Kalau nggak udah gue samperin juga. Bukan gitu juga Yud. Ini kan biasanya orang-orang pasti bakal ke Washington DC buat foto-foto kan dengan White House gitu. Dan tempatnya ini karena deket 7 minutes walk from White House. Berarti kan
berarti bisa wajib dong mampir. Iya, Iya gampang buat mampir gitu loh. Dan jangan lupa makan picok di Washington DC. Nah, jadi kopi plus picok. Biasanya kan pisang goreng, ini pisang coklat ya. Thank you banget untuk waktunya Vivit. Sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lagi banyak nih, banyak banget yang bisa diceritain dari sisi profilnya Vivit. Karena Vivit juga seorang entrepreneur juga, dia punya bisnis juga sekarang yang lagi running di Indonesia dengan VNV Communication-nya, terus juga bawain acara TV yang masih berjalan dengan kuliner-kuliner program lagi itu. Break dulu, lagi Nah itu dia. Tapi kayaknya kita mesti bikin seri berikutnya ya Fit ya untuk ngobrol itu. Boleh, atau mungkin seri berikutnya kita datang ke DC sambil ngobrol di dua coffee DC. Harap. Oke guys, sekalian kita tapi jangan lupa buat Eureka Lovers simak terus dan jangan lupa subscribe ya. Terus story kita juga minggu lalu tentang salah satu atlet yang juga tinggal nggak di Indonesia ya tapi di Belgia, itu juga seru. Jadi kita bakal banyak banget nih nanti mencari narasumber yang ada di luar Indonesia yang kita bisa dapatkan inspirasi story dari kehidupan mereka di sana yang kita lihat kayaknya wow ini inspiring banget ya gitu. Oke, kita pamit juga sekalian ya Era ya sama Mirna. Betul. Thank you sekali lagi buat Vivit. Sukses terus ya Fit. Thank you banget kesempatannya. It was a pleasure talking with tiga Eureka Woman. Tiga mama-mama. Semoga lancar bisnisnya, semoga aman selalu, stay healthy di sana ya. Thank you. Sip, kita pamit semuanya. Bye.